Entrepreneurship dalam bahasa Inggris, Unternehmer dalam bahasa Jerman, dan Ondernemen dalam bahasa Belanda merupakan padanan kata dari kewirausahaan. Kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan manusia untuk menciptakan hal-hal yang baru bagi kehidupannya. Kewirausahaan merupakan sesuatu yang berhubungan dengan pelopor dalam bisnis di bidang ekonomi dan jasa. Turunan dari kata kewirausahaan yaitu wirausaha, berasal dari dua kata yaitu wira dan usaha. Kata wira mempunyai arti pejuang, pahlawan, berani dan berwatak agung. Sedangkan kata usaha berarti berbuat sesuatu. Oleh karena itu, wirausaha merupakan seseorang yang menjalankan suatu usaha dengan adanya kemungkinan untung dan rugi. Menurut Dilderen et al., kewirausahaan adalah konsep yang memiliki banyak definisi, mulai dari definisi yang sempit seperti memulai bisnis sendiri, sampai konsep yang lebih luas yaitu sikap kerja yang menekankan kepada kepercayaan diri, inisiatif, inovatif, dan berani mengambil resiko. Dari segi karakteristik perilaku, wirausaha atau entrepreneur adalah mereka yang mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan perusahaan miliknya sendiri. Dalam Inpres nomor 4 tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan, bahwasanya kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produksi baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Mengutip dari sebuah video yang berisi tentang pendirian Alibaba, Jack Ma terdapat sebuah pandangan baru mengenai definisi kewirausahaan. Jack Ma memberikan suatu perkataan yang kurang lebih berbunyi, sebelum umur 20 tahun, belajarlah dan jadilah seorang pelajar yang baik. Dari umur 20 tahun sampai 30 tahun, bekerjalah di perusahaan kecil. Perusahaan besar bagus untuk mempelajari proses, tetapi ketika kau bekerja di perusahaan kecil, kau belajar mengenai impian dan perjuangan untuk meraihnya. Jadi pada masa itu, bukan persoalan perusahaan mana di mana kamu kerja, tetapi bos seperti apa yang kamu ikuti. Dari umur 30 tahun sampai 40 tahun, bekerjalah untuk dirimu sendiri. Jika kamu ingin menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha yang memberikan pandangan baru bagi generasi muda bahwa menjadi seorang pengusaha juga adalah salah satu bagian dari kehidupan. Kelompok kami akan melakukan wirausaha tie-dye. Tie-dye sendiri adalah proses mendaur ulang pakaian atau bahan kain lainnya dengan cara menambahkan warna-warna melalui teknik tertentu seperti diikat atau diputar agar mendapatkan corak yang menarik. Terdapat banyak keuntungan yang diharapkan dari melakukan usaha ini. Pertama, usaha ini sangat ramah lingkungan karena menggunakan daur ulang pakaian bekas dan memanfaatkan barang-barang bekas lainnya di lingkungan sekitar seperti warna bekas, karet bekas, dan lain sebagainya. Selain itu, modal yang dikeluarkan untuk usaha ini sangatlah kecil sehingga ada peluang mendapat keuntungan lebih besar. Kemudian, pakaian ini sedang trending di masa kini sehingga akan banyak peminatnya. Lalu, proses pembuatannya pun juga sederhana. Perkiraan biaya yang harus ditanggung untuk membuat 100 buah tie-dye dengan barang-barang yaitu 1. Baju polos bekas, 2. Pewarna tekstil, 3. Karet gelang, dan 4 lain-lainnya yaitu sebanyak Rp735.000. Lalu dari usaha tie-dye ini terdapat beberapa penghambat, antara lain tie-dye merupakan tren musiman dan yang kedua yaitu banyak pesaing yang menawarkan produk serupa. Lalu peluang dari usaha tie-dye ini yaitu bahan-bahan yang dibutuhkan tergolong murah dan mudah ditemukan, serta media pembuatan tie-dye tidak hanya baju saja, melainkan banyak barang lainnya yang bisa dibuat secara tie-dye. Lalu apa yang dihadapi untuk lebih maju ke depan? Yaitu yang pertama, menyiapkan tie-dye bukan hanya dengan bentuk pakaian, tetapi juga dalam bentuk aksesoris, misalkan tas, kanvas, atau topi. Yang kedua, membuat inovasi di dalam teknik pembuatan tie-dye sehingga memunculkan bentuk pola yang baru. Yang ketiga, memasarkan produk secara luas melalui berbagai platform online seperti Instagram, Facebook, Shopee, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, membuat kemasan yang unik menunjukkan ciri khas dari tie-dye sehingga menarik pelanggan agar membeli produk tersebut.